Baik, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama Pak Ferry. Di hari Senin ini kita akan belajar matematika. Materi kita hari ini masih mengenai teorema Pythagoras anak-anak ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya memahami lebih dalam dari teorema Pythagoras tersebut. Nah, ini akan dibahas di sini adalah soal-soal dan cara pengerjaannya seperti itu anak-anak. Oke anak-anak, bagi kalian yang belum melakukan absensi, silahkan buka Google Classroom-nya, cari link absensi dan lakukan absensi di sana. Jangan lupa anak-anak dibaca LKS dan buku paketnya mengenai teorema Pythagoras anak ya, untuk menambah wawasan kalian berkaitan dengan teorema Pythagoras. Jadi tidak hanya belajar dari video yang Pak Guru ya. Jika kalian tidak dipahami nanti, bisa kalian tanyakan langsung ke Pak Ferry atau guru matematikanya langsung. Seperti itu. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa supaya proses pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita akan masuk ke materi. Check this out. Soal nomor 1. Sebuah segitiga siku-siku mempunyai panjang hipotenusa 15 cm. Jika panjang salah satu sisi siku-sikunya adalah 9 cm, tentukan panjang sisi siku-siku lainnya. Oke, kita akan coba jawab. Kita buat diketahui seperti biasa. Yang diketahui adalah ya hipotenusa atau nama lainnya adalah sisi miring. Dan berapa besarnya? 15 cm panjangnya ya. Sisi siku-siku lainnya berapa? 9 cm. Berarti ini yang miring, ini yang lurus seperti itu. Ditanya panjang sisi siku-siku lainnya, berarti yang ditanya adalah sisi yang lurus. Oke, kita akan jawab. Nah, kalau dibuat dalam gambar seperti ini dia anak-anak. Jadi Pak Guru udah buat gambarnya ya. Ini segitiga siku-siku, misalnya ini segitiga siku-siku ABC, hipotenusanya 15. Dan sisi siku-sikunya adalah 9 cm, maka kita akan cari yang ini, yang lurus. Maka pasang rumusnya anak-anak ya, kita akan cari yang AB. AB sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Kenapa kok dikurangi di sini Pak? Karena kita mencari sisi yang lurus seperti itu ya. Ingat, kalau mencari yang lurus dikurangi, kalau mencari yang miring dijumlahkan seperti itu yang Pak Guru jelaskan kemarin. Tinggal ganti angka saja. AC-nya berapa? 15 kuadrat dikurangi BC-nya 9 kuadrat, kita akarkan ya anak-anak ya. Oke, akar kita kuadratkan dulu. 15 kuadrat berapa? 225. 9 kuadrat berapa? 81. Ini kita kurangi, ketemulah AB-nya adalah akar 144. Berapa akar 144? 12 cm. Nah, jadi panjang sisi siku-siku lainnya adalah 12 cm. Oke, ini soal nomor 2 anak-anak. Perhatikan baik-baik ya. Adi menyenderkan sebuah tangga pada tembok. Jarak antara ujung bawah tangga dengan tembok adalah 8 meter. Dan tinggi tembok adalah 15 meter. Tentukan tinggi tangga yang Adi perlukan. Oke, kita buat ya. Biasanya kalau soal cerita itu kita harus bacanya berulang-ulang anak-anak, supaya kita bisa menerjemahkan soal cerita ini ke dalam bentuk matematika ya anak-anak ya. Jadi yang mana yang miring, yang mana yang lurus, biar kamu tahu ya. Jadi kita baca sekali lagi biar kalian tahu. Adi menyenderkan sebuah tangga pada sebuah tembok. Jadi ada tangga itu ya, disenderkan pada sebuah tembok ya. Jarak antara ujung bawah tangga dengan tembok, jadi ujung bawah tangga dengan tembok jaraknya 8 meter, jadi yang di bawah. Dan tinggi tembok adalah 15 meter, jadi tinggi temboknya 15 meter. Tentukan tinggi tangga yang diperlukan. Oke, kita buat diketahuinya. Jarak ujung bawah tangga dengan tembok 8 meter. Di soal ya diketahui ya. Tinggi temboknya berapa? 15 meter. Berapa tinggi tangga yang diperlukan? Oke. Nah, kalau ini diterjemahkan, gambarnya seperti ini dia. Ya, ini tangga, ini ujung bawahnya ya. Bawah tangganya 8 meter, di temboknya 15 meter.
Oke. Maka dari gambar di samping kita bisa lihat ada. Jadi dia ya karena kita menaruh tangga, jadi tangannya miring ya, nggak mungkin tangannya lurus. Di tangannya miring berarti kita cari yang sisi yang miring. Maka di sini Pak Guru misalkan di AC ini yang miring. AC kuadrat sama dengan apa? AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kenapa kok ditambah di sini Pak? Karena kita mencari sisi hipotenusa atau sisi yang miring. Ya. AC sama dengan akar 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat seperti itu. Nah, di sini 15 kuadrat berapa? Akar 225 ditambah 64. Maka di sini akan jadi berapa? Akar 289. Berapa akar 289? 17 meter. Jadi tinggi tangga yang diperlukan tadi atau yang diperlukan adalah 17 meter. Seperti itu anak-anak ya. Jadi ini gampang. Kalau paham, silakan tanyakan matematikanya ya. Oke, kita ke soal nomor 3. Jenis segitiga yang terbentuk dari panjang sisi segitiga 7, 9, 13 adalah ini segitiga apa yang terbentuk nih? Ya. Mari sudah Pak Guru jelaskan. Ya, segitiganya itu sama kaki, segitiga siku-siku, segitiga lancip atau segitiga tumpul ya. Jadi caranya buat itu perlu diketahui kelompok bilangannya adalah 7, 9, 13. Terpanjangnya berapa? 13 cm. Oke. Kita akan jawab anak-anak. Kuadrat sisi terpanjangnya berapa? Ya, sisi terpanjangnya 13. 13 kuadrat berapa? 169. Sedangkan kuadrat sisi yang lainnya ya, berarti karena 7 sama 9 yang sisa 7 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 7 kuadrat berapa? 49 ditambah 9 kuadrat berapa? 81. Ini kalau dijumlahkan menjadi 130 ya. Nah, karena 13 kuadrat lebih besar dari 7 kuadrat ditambah 9 kuadrat ya, karena 169 lebih besar dari 130 itu, maka kelompok bilangan 7, 9, 13 ya, dia adalah segitiga tumpul seperti itu anak-anak ya. Kok tumpul Pak? Ya karena dia lebih besar, 13 kuadratnya lebih besar dari 7 kuadrat ditambah 9 kuadrat seperti itu ya. Oke, soal nomor 4. Jadi ini ada 4. Perhatikan kelompok bilangan di bawah ini. Yang 1 7, 12, 15. Yang 2 6, 9, 10. Yang 3 10, 20, 30. Yang keempat 12, 5, 13. Yang merupakan triple Pitagoras adalah satu ini. Ini harus dicek satu-satu yang mana triple Pitagoras ya anak ya. Maka kita cek dulu yang satu. Jadi yang bilangan 7, 12, 15. Maka kita cek satu-satu. 15 kuadrat berapa? Ya, bilangan terbesarnya dikuadratkan. 15 kuadrat berapa? 225. Maka setelah kita ketemu bilangan terbesarnya ini ya, setelah kita kuadratkan, maka kita kuadratkan lagi bilangan yang lainnya. 7 kuadrat berapa? 9 ditambah 12 kuadrat berapa? 144. Nah, karena 15 kuadrat tidak sama dengan 7 kuadrat ditambah 12 kuadrat, artinya 225 tidak sama dengan 193, maka bilangan 7, 12, 15 ini bukan merupakan triple Pitagoras. Ya, anak-anak ya, ingat syarat triple Pitagoras itu dia harus sama dengan seperti itu. Ya. Yang kedua, kelompok bilangan 6, 9, 10. Seperti biasa, caranya kita kuadratkan dulu bilangan yang paling besar. 10 kuadrat berapa? 100. Oke, setelah itu kita kuadratkan bilangan yang lainnya. 6 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 6 kuadrat 36 ditambah 9 kuadrat 81. Ini kita jumlahkan berapa? Hasilnya 117. Seperti itu anak-anak ya. Karena 10 kuadrat tidak sama dengan 6 kuadrat ditambah 9 kuadrat ya, yang artinya 100 tidak sama dengan 117, maka bilangan 6, 9, 10 bukan merupakan triple Pitagoras. Karena dia berbeda, dia bukan triple Pitagoras. Oke, kelompok bilangan yang ketiga adalah 10,
10, 20, 30. Kita kuadratkan bilangan paling besar. 30 kuadrat berapa? 900. Oke. Lalu kita kuadratkan bilangan yang lainnya, anak-anak. 10 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan 10 kuadrat berapa? 100 ditambah 400. Jadi ini hasilnya ketika dijumlahkan menghasilkan 500. Seperti itu, anak-anak ya. Karena 30 kuadrat tidak sama dengan 10 kuadrat ditambah 20 kuadrat, maka maaf, ini bukan 345. 10, 20, 30 itu bukan merupakan triple Pitagoras. Jadi karena berbeda, anak ya, 900 ini tidak sama dengan 500 seperti itu, maka dia bukan triple Pitagoras seperti itu. Yang keempat adalah kelompok bilangan 12, 5 sama 13. Seperti biasa kita kuadratkan bilangan yang paling besar. Jadi 13 kuadrat berapa? 169. Lalu kita kuadratkan bilangan yang lainnya ya. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat berapa? 25. Ditambah 12 kuadrat berapa? 144. Ini kita jumlahkan menghasilkan 169. Karena 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, ya, karena dia sama hasilnya 169, anak-anak ya, maka kelompok bilangan 12, 5 sama 13 ya, merupakan triple Pitagoras. Jadi dia juga jadi yang merupakan triple Pitagoras di sini adalah yang 4, anak-anak ya. Jadi yang keempat ini merupakan triple Pitagoras, sedangkan 1, 2 dan 3 ini bukan triple Pitagoras. Mana? Ya. Oke, kita akan lanjutkan soal nomor 5. Panjang garis BD pada gambar di samping adalah, oke, ini gambarnya anak bisa kalian lihat ya. A, B, C, D, gambarnya segitiga siku-siku ini. Jadi ada 2 segitiga siku-siku. Oke, kita buat. Diketahui AC-nya 8, AB-nya 6, CD-nya 24. Oke, ditanya panjang BD. Oke, anak-anak, jadi untuk mencari panjang BD, kamu harus ketemu dulu BC-nya. Maka kita cari BC dulu ya, menggunakan triple Pitagoras. Jadi kamu, karena kita mencari BC, jadi kamu fokusnya sama segitiga ABC aja dulu. ABC aja dulu fokusnya ya. Maka kita mencari BC dulu. Karena BC ini merupakan sisi hipotenusa atau sisi miring, maka berlaku BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Seperti itu, anak-anak ya. Maka di sini BC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Maka BC kuadrat sama dengan 4 ditambah 36. BC kuadrat sama dengan 100. BC sama dengan berapa? Akar 100. Seperti itu. Jadi BC merupakan berapa hasilnya di sini? 10. Jadi kita punya BC-nya 10 seperti itu. Jadi panjang BC di sini adalah 10. Ya. Setelah ketemu BC 10, maka sekarang kita fokus ke segitiga BCD. Karena kita disuruh mencari BD. Ya, anak-anak ya. Jadi kita cari BD sekarang. Karena BD ini merupakan sisi hipotenusa atau sisi miring, anak-anak ya. Ini siku-sikunya, jadi depan siku-siku itu merupakan hipotenusa. Maka dia berlaku BD kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CD kuadrat, seperti itu ya. BD kuadrat sama dengan BC-nya berapa? BC tadi ketemu 10, maka 10 kuadrat ditambah CD-nya berapa? 24 kuadrat, seperti itu. Nah, di sini kita kuadratkan dulu. BD kuadrat sama dengan 10 kuadratnya 100, 24 kuadratnya ditambah 576, seperti itu, anak-anak ya. Di BD kuadrat sama dengan 676. BD sama dengan akar 676. Akar 676 berapa? 26, seperti itu. Jadi panjang garis BD pada gambar di atas adalah 26 cm. Seperti itu, anak-anak ya. Dan jika kurang jelas, anak-anak, bisa putar ulang lagi videonya, anak-anak ya. Kalian bisa putar ulang lagi sehingga kalian mengerti ya, putar sampai mengerti. Oke, nomor 6. Panjang sisi sebuah persegi 20 cm. Maka panjang diagonalnya adalah, nah, ya, jadi ada persegi, panjang sisinya 20 cm. Tanya panjang diagonal. Nah, kalian tahu nggak diagonal dia mana?
Ya, jadi ini Pak Guru buatkan gambar ya. Ini persegi PQRS ya, Pak Guru gambarkan PQRS. Kalau persegi berarti keempat sisinya sama. Berarti sini 20, sini 20, sini 20, sini 20, 20. Jadi semua 20. Nah, di sini ditanya diagonal. Diagonal itu artinya dia itu, nah ini ya, yang menghilang ini ya. Nah, yang miring ini. Nah, jadi dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Ini salah satu diagonalnya ya. Ini namanya diagonal. Ya. Jadi kita akan cari panjang diagonalnya, nah ya. Jadi karena semua sama ya, PQ sama dengan PS sama dengan 20 cm. Kok sama Pak? Karena persegi. Nah, sekarang kita akan cari SQ. SQ ini diagonalnya. SQ itu karena sisi yang miring, ya namanya diagonal berarti dia miring dari hipotenusa. Maka berlaku PQ kuadrat ditambah PS kuadrat. PQ kuadrat tambah PS kuadrat. SQ kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah 20 kuadrat. SQ kuadrat sama dengan berapa? 20 kuadrat 400 ditambah 400 seperti itu ya. SQ kuadrat sama dengan 800. SQ sama dengan akar 800. Nah, sampai di akar 800 ini sudah benar nah ya. Jika dia soalnya esai seperti itu nah, ya. Tapi jika soalnya pilihan ganda, dia itu akan biasanya mencari bentuk yang paling sederhana seperti itu. Maka di sini akar 800 ini bisa kita rubah. Kita belajar merubah bentuk akar nah ya. Jadi akar 800 ini bisa dirubah menjadi akar 400 dikali 2. Kenapa kok 400 kali 2 di sini Pak? Ya karena 400 ini dia itu adalah bilangan kuadrat seperti itu. Salah satunya bilangan kuadrat dikalikan bilangan prima biasanya di sini ya. Jadi bilangan prima dikalikan bilangan kuadrat. Ya. Ketemulah nanti hasilnya. Jadi di sini akar 400 kali 2. 400 kali 2 kan 800 jadi sama aja. Maka di sini kita rubah 400-nya sama dengan akar 400 kali akar 2. Akar 2 ini pelajaran kelas 3. Sama dengan akar 400 berapa? 20 kali akar 2. Jadi 20 kali akar 2 berapa? 20 akar 2. Jadi kalau nanti kalian nggak bisa merubah sampai di akar 800 ini saja sudah benar. Mana ya? Dapat benarkan ya. Jadi panjang diagonal pada gambar persegi dengan panjang 20 cm adalah 20 akar 2. Nah, ya, sudah jelas. Kalau masih belum paham ini Pak Guru akan jelaskan lebih lanjut cara merubah bentuk akar. Nah, oke, kita selesai soal nomor 7 anak-anak. Diketahui segitiga PQR siku-siku di Q dengan panjang PR 16 cm dan besar sudut R 30 derajat. Tentukan panjang sisi PQ. Oke. Ya. Di PR-nya 20 cm dan sudut R-nya 30 derajat. P-nya berapa? Oke. Sudah kita buat diketahui tanya. Maka kita gambar dulu sini ya. Jadi Pak Guru gambar segitiga PQR-nya anak-anak bisa lihat. Nah, ini yang ya. Ini adalah menentukan panjang sisi segitiga pada sudut-sudut istimewa. Ya. Untuk menentukan panjang PQ, gunakan rumus Pitagoras pada sudut istimewa. Nah, ini Pak Guru sudah kasih kan. Jadi untuk yang 30 derajat berbanding 60 derajat berbanding 60 itu adalah perbandingannya adalah 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Ya. Jadi ini ya. Jadi PQ berbanding PR nah ya. Ini kemarin Pak Guru sudah kasih. PQ berbanding PR jadi PQ-nya ini kan di 30 berbanding 90. Suaranya dia 1 berbanding 2 ya. 30-nya 1, 60-nya 2. Kan di sini PQ per PR berbanding ini bisa Pak Guru kasih ya. Sama dengan berapa? 1 per 2. PQ per PR-nya berapa? Kita lihat PR-nya 16. Jadi dengan 16 sama dengan 1 per 2 seperti itu. Kita kalikan sini anak-anak ya. 2 kali PQ sama dengan 16 dikali 1 ini kali silang anak ya. 2 PQ sama dengan 16. PQ sama dengan 16 dibagi 2. PQ sama dengan 8. Jadi panjang sisi PQ adalah 8 cm ya. Jadi ini dia panjang sisi PQ. Jadi kalau Pak Guru buat gambarnya, gambar perbandingannya seperti ini ya, seperti yang Pak Guru bilang tadi kan. Jadi yang atas, yang miring kedua, jadi ini 2, yang berdiri itu akar 3, yang tidur itu 1. Jadi
Jadi yang dipakai perbandingan adalah ya yang tidur ya, PQ per 16 tidur dibandingkan dengan miring. Nanti di sini tidur dibandingkan dengan miring ya, yang tidur miring, tidur miring. Nanti PQ per 16 sama dengan 1 per 2 seperti itu. Ini simpel sebenarnya. Nah, ya. Jadi di sini panjang sisi PQ adalah 8 meter seperti itu. Ya, kalau kurang jelas bisa cek dulu nanti anak-anak ya. Jelasnya. Oke, kita ke soal nomor 8. Ya, perhatikan segitiga PQR pada gambar di samping. Panjang PQ sama dengan QR sama dengan 13 cm. Jadi PQ ini sama dengan QR, dia 13 cm. Panjang QT ini tinggi segitiganya 5 cm. Tentukan panjang PR. Oke, PR. Kita buat diketahui PQ sama dengan QR sama dengan 13 cm. QT-nya berapa? 5 cm. Tanya PR. Oke. Jangan jawab. Untuk menentukan panjang PR, maka kita cari dulu panjang TR ya. Boleh cari panjang TR-nya. Cari panjang TR atau TP boleh. Aku akan cari panjang TR dulu. Panjang TR ya. Oke. Karena TR ini sisi yang lurus, ya siku-siku, maka berlaku rumus Pitagorasnya ya. TR sama dengan TR kuadrat sama dengan QR kuadrat dikurangi QT kuadrat. Nah, yang kiri dikurangi yang lurus. Ya. Maka di sini TR kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Jadi 169 dikurangi 25. Maka di sini ketemulah TR kuadratnya 144. TR sama dengan akar 144. TR-nya sama dengan berapa? 12. Seperti itu kan ya. Ketemu TR 12 tapi bukan TR yang ditanya di sini. Yang ditanya adalah PR. Kita lihat, ini TR, yang ini PR. Ya. Kita untuk melihat panjang PR, ya, kita melihat panjang PR-nya. Maka di sini PR ini kita lihat dari gambar bahwa dia itu adalah 2 kali TR seperti itu. Karena ini segitiga sama kaki ya, ya. Jadi dia itu adalah 2 kali TR. Maka di sini TR yang kita sudah dapat 12 cm. Kita dapat ini ya, 12 cm. Maka di sini kita tinggal kalikan 2. TR sama dengan 2 kali 12 sama dengan berapa? PR-nya sama dengan 24 seperti itu. Jadi panjang sisi PR adalah 24 cm. Nah. Oke, soal nomor 9 anak-anak. Sebuah kapal berlayar ke arah utara sejauh 15 km. Kemudian kapal tersebut berbelok ke arah timur. Ya, sejauh 20 km. Tentukan jarak antara kapal sekarang dengan titik awal kapal. Oke. Kita buat ya. Diketahui seperti biasa. Diketahui kapal berlayar ke arah utara 15 km. Lalu kapal tersebut berbelok ke arah timur sejauh 20 km. Tanya jarak antara kapal sekarang dengan titik awal kapal. Oke. Jawab. Nah, ini buatkan gambar. Jadi ini kapalnya itu ke arah utara dulu, sejauh 15 km, stop sampai di sini. Lalu dia berbelok arah ke arah timur sejauh 20 km. Nah, ini berarti di sini titik awal kapal dengan kapal sekarang ini berapa ya? Oke. Jadi dari gambar di samping kita lihat anak-anak ya, gambar. Maka di sini kita mencari yang sisi yang miring, hipotenusa. Ya. KM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah LM kuadrat. Nanti di sini ya dijumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Karena kita mencari yang hipotenusa. Oke. KM kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat seperti itu. KM kuadrat sama dengan 225 ditambah 400 seperti itu ya. KM kuadrat sama dengan 625. KM sama dengan akar 625. Ya. KM sama dengan, jadi akar 625 berapa? 25. Jadi jarak antara kapal sekarang dengan titik awal kapal adalah 25 km.
Kira jelas anak-anak ya? Ya, jadi besok kalau kalian dapat soal cerita, tolong dibacanya 2 kali supaya kalian bisa menerjemahkan soal cerita ini ke dalam bentuk gambar atau ke dalam matematika langsung. Ya. Oke. Soal nomor 10. Oke. Soal terakhir ini. Pada bagian ujung tiang listrik ditarik dengan kawat tanah. Di ujung tiang listriknya ditarik ya, dengan kawat tanah. Tinggi tiang listrik 12 meter dan kawat pada tanah berjarak 9 meter dari tiang. Tentukan panjang kawat yang digunakan. Oke, kita bahas. Diketahui tinggi tiang listriknya 12 meter. Kawat pada tanah berjarak 9 meter dari tiang. Oke. Ditanya panjang kawat yang digunakan. Oke. Kita akan jawab. Ini Pak Guru sudah buatkan gambarnya. Perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan gambar di samping ya, untuk ilustrasi soalnya. Jadi ini tiang listriknya, tingginya 12 meter. Jadi ini kawat yang akan ditarik di sini. Nanti jarak kawat ke tanahnya 9 meter. Jadi ini gambarnya ya. Oke. Jadi dari gambar sebelah kiri ya anak ya, kita dapat simpulkan ya. Berarti dia cari yang hipotenusa atau sisi yang miring. Maka di sini AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kenapa ditambah? Karena kita mencari yang hipotenusa atau sisi yang miring. Ya, AC kuadrat sama dengan berapa? AB-nya berapa? 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan berapa? 12 kuadrat berapa? 144 ditambah 9 kuadrat berapa? 81. Seperti itu. AC kuadrat sama dengan berapa? 225. AC sama dengan akar 225. Jadi AC di sini berapa? Ketemulah 15 meter. Jadi panjang kawat yang digunakan adalah berapa? 15 meter. Ya. Baik anak-anak, itu tadi berkaitan dengan bagaimana caranya memahami lebih dalam teorema Pitagoras. Jadi Pak Guru sudah berikan 10 soal beserta pembahasannya. Pak Guru harap kalian menonton video ini sehingga kalian memahami lebih dalam teorema Pitagoras. Akhir kata anak-anak, pesan Pak Guru buat kalian tetap jaga kesehatan anak ya, karena pandemi ini kita masih belum bisa temukan ya. Itu saja yang ingin Pak Guru sampaikan. Terima kasih, selamat pagi.